Nyonya Darmi, saya dengar Belanda datang ke sini ya. Iya benar Nyonya, ini sudah tidak aman lagi. Bagaimana nanti kita selanjutnya ya? Saya pikir juga begitu. Kalian, berilah kepadaku jika tidak rumahmu dan visinya menjadi milik kami. Saya tinggal sini untuk mengatakan tentang kaum adat. Hah? Ada apa dengan kaum adat sampai Tuan datang ke sini? Apakah kalian tidak berpikir bahwa kaum kalian lebih sedikit daripada kaum adat? Benarkah itu Tuan? Kalau tidak percaya, ambil uang ini. Baiklah, terima kasih Tuan. Kami akan percaya dengan Tuan. Berani sekali mereka mengatakan seperti itu tentang kami. Ya, apakah benar itu yang dikatakan Tuan Jamal? Entahlah, lihat saja nanti. Apa maksud kalian telah menghina kaum Padri? Hah? Apa-apaan ini? Bukannya kaum kalian yang menghina kaum kami, menjelek-jelekkan di depan penduduk. Kaum kalian yang sudah menghina kaum kami. Kami akan melaporkan kepada kalian, kepada Imam Mojol. Lah, kami juga akan melaporkan kepada Tuan kami. Datuk, kita tidak perlu berperang hanya untuk membuktikan yang mana yang benar dan mana yang salah. Kita bisa menyelesaikannya baik-baik. Bilang saja kau takut berperang denganku. Saya tidak takut, tetapi saya ingin menyelesaikannya dengan baik-baik. Banyak bicara kau. Permisi Tuan James. Saya di sini ingin meminta bantuanmu. Ya, minta bantuan apa? Saya ingin kamu membantuku untuk berperang dengan kaum Padri. Oke, baiklah. Mereka bodoh sekali. Mereka tidak tahu rencanaku. Datuk, apa ini? Mengapa kau mengajak orang Belanda itu? Aku kira ini pembicaraan untuk menyelesaikan masalahnya. Apa kau tidak tahu betapa liciknya orang Belanda itu untuk menguasai wilayah ini? Kita bisa membicarakan ini baik-baik tanpa mengajak Belanda dalam pertemuan ini. Aku tidak pernah berbicara seperti itu. Cukup. Bukannya kalian ingin bersatu? Tidak usah bertele-tele Tuan James. Aku di sini hanya ingin menyelesaikan perjanjian ini. Tapi ternyata kaum adat telah menyesal meminta bantuan kepada Belanda karena Belanda mempunyai rencana licik untuk menguasai wilayah Minangkabau. Dan akhirnya kaum adat kembali damai dengan kaum Padri dan akan menyerang pasukan Belanda supaya tidak dapat menguasai wilayah ini. Cok, apakah semua pasukan sudah berkumpul? Sudah. Apakah kalian semua siap? Siap. Ayo kita serang. Ayo. Tuan, sepertinya kita diserang. Kita harus kabur sebelum mereka membunuh kita. Sepertinya kita mengalami kekalahan. Kita harus meminta bantuan kepada Pulau Jawa. Saya dikirim oleh Tuan James untuk meminta bantuan karena pasukan telah gugur melawan rakyat Sumatera. Baiklah, kembalilah ke tempatmu. Saya akan mengirim pasukan Belanda ke situ. Tuan, saya sudah membawa pasukan bantuan dari Pulau Jawa. Bagus, besok kita akan menyerang kedua kaum itu. Baik Tuan. Peperangan pun dimulai. Kaum adat, kaum Padri, dan pasukan Belanda mulai menyerang. Indonesia, bagian Bali, Desa Buduk. Tempat ini masihlah sangat aman dan damai, terhindar dari jajahan bangsa Belanda. Tetapi bangsa Belanda mulai merencanakan penjajahan mereka. Oke, kita ini sudah harus mulai menjajah Indonesia karena rempah-rempah di dunia kita juga sudah mulai sedikit. Jadi kita harus mencari negara yang banyak rempah-rempahnya seperti Indonesia. Apakah kalian setuju? Setuju. Bagaimana kita mulai dengan penjajahan di Jawa terlebih dahulu karena di sana banyak penduduknya. Kita bisa mengerjakan mereka dengan paksa karena banyak penduduk di sana. Bagaimana? Boleh. Saya setuju. Oke, kita akan secara cepat mungkin kita akan ke sana.
tidak hanya di Jawa, tetapi di Bali pun juga. Dewi dan kawan-kawan pun mulai merasa gelisah. Tetapi mereka tidak menghiraukannya dan tetap mencari kayu di hutan. Para tentara Belanda pun mulai tiba di Indonesia, termasuk Pulau Bali. Dewi dan kawan-kawan pun sudah tiba di hutan tempat mereka mencari kayu. Tetapi Belanda juga mulai tiba tepat persis di hutan mereka mencari kayu.
Pada akhirnya, mereka pun tertangkap dan terpaksa bekerja dengan bangsa Belanda. Walaupun mereka sudah seperti itu, tetap dipaksa bekerja. Pada akhirnya, Van Deventer pun turun tangan dan merencanakan politik etis kepada bangsa Indonesia. Dan inilah hasil dari rapat mereka. Kita harus segera melakukan politik etis kepada bangsa Indonesia. Terlebih lagi di Pulau Jawa, karena di Pulau Jawa sangatlah besar penduduknya dan sangat padat. Kita harus menyebarluaskan kepadatan penduduk itu. Kita juga harus memberikan pendidikan yang layak kepada rakyat Indonesia. Bagaimana pendapat Ulan? Tapi itu sangat banyak menghabiskan waktu dan uang kita. Tapi kami sudah sangat tersiksa. Ya, benar juga. Rakyat Indonesia sudah sangat tersiksa. Sebaiknya kita mengikuti rencana Van Deventer. Baiklah, kita akan melakukannya secepat mungkin. Mereka pun menjalankan rencana mereka.
Pada akhirnya, berkat bantuan Van Deventer, masyarakat Indonesia bisa merasakan kehidupan yang layak. Masih main Mobile Legends ke? Masih. Apa lagi? WP berapa bro? Ya, Wih, hutan. Legend. Weh, Legend 2 bro. Itu ya WP. Ya kira-kira lah. Ya kalau bisa. Kemarin aku mabar sih sama siapa namanya tuh nickname aku DGNT. Pakai Fanny dia. 14 mati triple kenyang dapat 3,1. Wih, itu lagi satu player Aldous. Nih, tak bisa main. Ngebandnya Nana. Tuh, ngeband apa? Mitik penempatan baru naik cuma Romawi bot. Si siapa Zira RGR sok glory nggak bisa main. Paling seru kalian kau. Kenapa? Kalian kepo masih gimana sih perjuangan kerja itu? Aku kepo sih, tapi memangnya gimana sih dari kita? Di mana? Yang blog host. Di mana le? Jangan pakai itu di atas saya. Tara, apa ini duduk?
dari kerja paksa? Kakek ceritain singkat-singkat aja ya. Awal mula penjajahan itu mulai dari adanya VOC itu tahun 1602, 20 Maret. Nah, dari adanya VOC ini dimulailah tindakan-tindakan politik. Istilah namanya Divide et Impera, yang artinya warga saling adu domba. Jadi karena adu domba, warga-warga jadi melemahkan satu sama lain. Akibatnya sendi kehidupan jadi rusak karena adu domba ini. Gak cuma itu, di tahun 1809 sampai tahun 1811 ada lagi nih peristiwa yang namanya kerja roti atau kerja paksa. Tapi ada juga beberapa orang manggilnya pandebos. Kerja paksa terjadi karena ada tokoh penjajah Belanda yang namanya Dendes. Oke, kalau kerja paksa itu ngapain? Kerja paksa itu untuk membangun jalan sepanjang Pulau Jawa untuk kepentingan militer. Bayangkan ya nak, sepanjang Pulau Jawa bagaimana tersiksanya. Sebentar nak, ini kakek ada cuplikan video pas warga kerja paksa. Putar di laptop ya nak. Sige. Nah, kejadian ini terjadi bertahun-tahun ya nak. Oleh karena itu, rakyat mulai muak dan melakukan perlawanan. Di sini kita harus bangga ya nak, dari perjuangan yang bersifat kedaerahan menjadi perjuangan nasional sampai akhirnya kita merdeka. Kita bangga menjadi anak Indonesia karena memiliki alam yang indah. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega jauh, mana ku di sana, mana
lahir dan besar di negeri Indonesia. Kita bangga menjadi anak Indonesia. Edward Louis Dekker atau Multatuli. Edward Louis Dekker lahir tanggal 2 Maret 1820 di Amsterdam. Dia berasal dari keluarga yang sederhana. Edward pernah merasakan pendidikan di sekolah lain, namun ia merasa tidak betah dan akhirnya keluar dari sekolah. Pada usia 18 tahun, ia pergi ke Hindia Belanda dan menjadi pegawai negeri tahun 1839. Edward pun diangkat menjadi sekretaris karena prestasi kerjanya yang cukup baik. Dalam perjalanan karirnya tahun 1849, Edward diangkat menjadi sekretaris residen di Manado. Tahun 1859, ia menulis novel berjudul Max Havelaar of the Koffieveilingen der Nederlandse Handel met Cabbage atau singkatnya Max Havelaar dengan nama pena Multatuli alias Edward Louis Dekker sebagai pegawai pemerintah. Edward Louis Dekker menghabiskan sisa hidupnya di Jerman. Edward meninggal tanggal 19 Februari 1887.